Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi selamat datang di tutorial Stata ya. Di sini tutorial Stata diadakan oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi secara rutin. Jadi kita setiap semester ada pelatihan Stata tersendiri. Nah, menindaklanjuti. Jadi semester kemarin kita udah belajar terkait Stata, basic Stata dan segala macamnya. Sekarang kita mau melanjutkan dalam bagaimana penggunaan stata dan data-datanya itu untuk melakukan policy impact. Nah, di sini sebelum kita masuk ke namanya, belum ini kedengeran kan ya suara? Ya udah. Kedengeran Mas, tapi kurang kenceng. Oh, oke oke. Tes tes. Oke, harusnya udah bisa ya. Udah aku ganti. Oke, jadi kita akan masuk ke materi stata lanjutan, yaitu terkait bagaimana penggunaan stata dan data itu untuk melakukan evaluasi dampak. Nah, sebelum kita masuk ke basic issue, karena tema kita utama kita adalah basic issue dari impact evaluation, tapi sebelumnya kita pengen belajar dulu terkait uh, review dari stata, review dari OLS, maksudku maaf. Nah, jadi di sini kita akan review sebentar, kemudian kita akan masuk ke isu-isu yang kita biasa temui di dalam dampak evaluasi. Oke, yang pertama, oh ya di sini nanti teman-teman sedikit banyak ada praktik statanya, jadi teman-teman bisa sambil buka stata. Nggak banyak karena hari ini kita mostly akan teoritis. Jadi kita lebih akan membahas sisi teori dari dampak evaluasi. Oke, nah jadi pertama, kenapa sih kita harus melakukan, biasanya kita melakukan regresi itu untuk apa? Biasanya kita melakukan regresi itu untuk menghubungkan dua buah variabel ya. Jadi antara X dan Y. Biasanya kan semua hampir setiap skripsi atau hampir setiap penelitian itu pasti memiliki format yang sama, yaitu ingin mengetahui hubungan X dan Y. Dalam aspek bisnis juga sama, mengetahui hubungan, katakanlah contohnya iklan dan jumlah sales gitu ya. Kemudian aspek pemerintahan, mengetahui hubungan jumlah pajak misal dengan perilaku konsumsi. Kemudian aspek lainnya seperti mengetahui hubungan pengalaman kerja dengan gaji yang diterima dan seterusnya. Jadi di kehidupan segala aspek kehidupan kita pasti ingin mengetahui hubungan antar dua atau lebih variabel. Tapi dalam hal ini kita akan fokusnya dua buah variabel aja. Nah, bagaimana regresi itu dapat dilakukan? Nah, pertama mari kita buka mari kita buka stata, kita ketik web use, ini saya lupa, web use NLS Word. Jadi web use ini kalau teman-teman ingat dan ikut pelajaran stata sebelumnya, web use ini dimanfaatkan untuk recall data yang ada di website stata. Jadi pastikan internetnya nyala, karena ini tugasnya untuk nge-recall data yang secara online di websitenya Stata. Nah, nama datanya itu NLS Word. Nah, udah ini nanti teman-teman di variabel panelnya akan muncul semua labelnya. Ini definisi dari datasetnya, yaitu dataset National Longitudinal Survey untuk wanita muda umur 14 sampai 26 tahun di tahun 1968. Oke, kemudian di sini kita kalau mau regresi, kita langsung ketik aja regres. Ini paling gampang ketik regres. Misal katakanlah teman-teman mau tahu hubungan antara gaji dengan experience ya. Gaji di sini wage ini, LN wage dengan experience. Experience. Total experience seperti ini. Nah, udah selesai. Sebenarnya cuma ini aja.
simple ya, cuma kita akan belajar lebih jauh lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa koefisiennya 0,043. Teman-teman pasti udah familiar kalau cara bacanya ini gimana. Di sini cara bacanya adalah bahwa penambahan 1 unit experience-nya itu apa kira-kira kalau di sini? Di sini tahun ya. Di sini tahun, berarti tambahan 1 tahun experience itu akan menambah gaji sebanyak 0,0431 unit. Kalau gajinya di sini kita lihat, gajinya itu udah dalam bentuk logaritma, artinya berarti kita ini dalam bentuk persentase ya. Berarti kenaikan 1 unit experience atau 1 tahun experience itu meningkatkan dalam bentuk persentase ya, ini meningkatkan 4% gaji. Gajinya itu dalam bentuk satuan persen. Nah, sekarang kita lihat signifikansinya. Signifikansinya kan biasanya kalau yang kita pakai yang konvensional aja 0,05 ya. Nah, di sini di bawah 0,05 artinya dia signifikan secara statistik. Nah, seperti itu kita bisa lewati interpretasinya. Nah, kemudian sebenarnya regresi itu muncul angka sedemikian rupa itu tuh seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan scatter untuk mengetahui gimana cara kerja OLS sesungguhnya. Nah, scatternya ini kerjanya itu seperti, sebentar, saya buka do file dulu. Nah, kita sort dulu gaji dengan experience, kemudian kita two-way. Two-way ini artinya kita mau apa namanya taruh kedua variabel, yaitu variabel wage dan variabel experience, itu ke dalam diagram Cartesius. Kita taruh diagram Cartesius. Sorry, di sini. Nah, ini kebanyakan ya, ini banyak banget jadi nggak kelihatan, jadi kita batasi aja di usia 30. Supaya teman-teman, nah lihat. Nah, di sini kita punya dua hal. Yang pertama kita punya satuan unitnya, yang mana ini adalah tiap-tiap sampelnya. Katakanlah di sini dia gajinya itu sekitar 3, di mana experience-nya dia hampir mendekati 10 tahun. Gitu ya, kalau scatter, ya teman-teman pasti sudah familiar. Ini kita punya satuan unit, satuan sampelnya. Kita juga punya yang namanya garis regresi, fitted value-nya. Fitted value inilah yang kita kenal sebagai garis OLS nantinya, garis OLS yang tadi jumlahnya berapa? 0,4 ya. 0,04 nih, maaf 0,04. Ini kita sebut sebagai garis OLS dengan apa namanya? Dengan slope sebesar 0,04. Nah, gimana caranya kita dapat 0,04 ini? Caranya itu sebenarnya dia si Stata itu melihat residual terkecil. Kan kita bisa aja ya bikin banyak garis. Katakanlah garisnya di sini, bisa aja garisnya juga di sini kan bisa katakanlah di sini. Nah, tetapi tidak demikian dengan OLS karena OLS akan mengambil yang residualnya itu terkecil. Residual itu apa? Residual itu adalah jarak antara tiap sampel dengan garis regresi yang kita kehendaki. Misal di biru ini ya, di biru ini berarti residualnya berapa? Residualnya segini, 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 dan kita ambil buat semua sampel. Nah, kita ulangi hal itu terus-menerus sampai kita dapat garis merah ini.
yang mana residualnya itu paling kecil. Nah, itu pendekatan teoritisnya kayak gitu. Tetapi karena kita udah punya Stata, kita nggak perlu melakukannya secara manual. Jadi Stata udah ngebikinin gitu. Udah ngebikinin kita garis residual yang paling kecil. Oh maaf, garis kuadrat residual ya. Jadi bukan residual doang, karena residual doang kan pasti nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi bisa saja mereka cancel out one another, makanya itu kita butuh yang namanya kuadrat residual. Jadi yang meminimalkan kuadrat residual itu adalah garis yang kita kehendaki untuk melakukan regresi. Oke, jadi kita tinggal, itu latar belakang teorinya ya. Kita pakai mesin Stata aja, jadi nggak perlu mikirin latar belakang teorinya. Jadi cukup sederhana, maka diperlukan kehati-hatian dalam interpretasinya. Kenapa harus seperti itu? Karena teman-teman bisa aja kebalik ya. Teman-teman bisa kebalik. Misal katakanlah kita pengennya regresi gaji terhadap experience. Jadi berapa dampak experience terhadap gaji. Tapi kalau kita salah, kita bisa justru kebalik kayak gini. Kalau ini kebalik ya. Ini Y variabelnya justru experience, X variabelnya justru wage. Ini akan membuat interpretasinya jadi berbeda. Kalau kita modelnya kayak gini kan berarti interpretasinya justru bilang bahwa peningkatan 4% gaji itu akan meningkatkan experience gitu kan. Meningkatkan, maaf, 1% gaji akan meningkatkan 4 tahun experience gitu kan. Nah ini apa namanya, interpretasi yang salah. Maka dari itu, karena OLS itu sangat mudah, sehingga rawan salah juga, jadi teman-teman harus hati-hati banget buat pakai OLS. Nah, di sini teman-teman juga bisa coba, misal teman-teman mau lihat dampak usia terhadap tenur, atau sebaliknya dampak tenur terhadap usia. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Tenur itu kayak job gitu ya, job dalam sebuah akademik gitu. Apakah age itu mempengaruhi tenur atau sebaliknya tenur yang justru mempengaruhi age. Itu makanya teman-teman harus hati-hati mendefine model ekonometrikanya. Nah, di sini tadi aku juga udah sempat bilang bahwa interpretasinya harus hati-hati karena rawan terbalik ya. Rawan terbalik sehingga kita uh, interpretasinya bisa salah. Nah, di sini kita interpretasinya itu kita bisa bilang sebagai sebuah hubungan atau asosiasi atau juga kita sebut sebagai kausalitas. Nah, di dalam dampak evaluasi kita pengen selalu mendapatkan kausalitas. Yang mana kausalitas itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, bagaimana membedakan asosiasi dan kausalitas? Nah, setiap kita melakukan regresi atau OLS, itu kita akan selalu mendapatkan yang namanya hubungan atau asosiasi. Tapi belum tentu kita mendapatkan kausalitas. Maka dari itu kita perlu teori dan pembuktian secara empiris untuk membuktikan keberadaan kausalitas. Nah, ini yang agak ribet. Agak ribet kita harus membuktikan kausalitasnya. Membuktikan kausalitas itu artinya kita mendapatkan variabel yang tidak, parameter yang tidak bias. Nah, parameter yang tidak bias ini kita misalkan kita punya program PKH yang mana teman-teman sudah familiar. PKH itu program bantuan tunai bersyarat untuk 10% masyarakat termiskin. PKH bertujuan untuk melonggarkan kendala anggaran, jadi untuk supaya keluarga termiskin itu bisa belanja dan memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, kita penasaran apakah PKH itu berdampak atau enggak gitu kan. Nah, dampaknya itu terhadap kesehatan anak. Kita di sini pakai kesehatan anak. Kesehatan anak kita ukur dengan HAS. HAS itu adalah height for age. Ini yang biasanya kalau teman-teman familiar, itu yang menentukan stunting, kondisi stunting. Kalau tinggi badan sesuai umurnya itu rendah,
bisa jadi si anak terkena stunting. Tetapi kalau cukup tinggi, bisa jadi anak tidak terkena stunting. Jadi ini tinggi sesuai umurnya. Jadi keep in mind ya teman-teman, ini bukan tinggi doang, tetapi tinggi sesuai umur. Karena kalau wajar, kalau misal umurnya baru katakanlah 1 bulan, itu pendek ya wajar. Asal tidak sependek teman-teman usia 1 bulan yang lainnya gitu. Oke, katakanlah kita punya model sederhana yang mana ini adalah penentu apakah dia stunting atau enggak, yaitu tinggi badan sesuai umurnya, kemudian ini dapat PKH atau enggak. Nah, kira-kira kalau misal PKH itu benar-benar berdampak kepada kesehatan anak, sehingga dia meningkatkan tinggi badan anak, itu kira-kira B1-nya ini parameternya itu akan positif atau negatif? Kira-kira. Pasti akan positif ya teman-teman ya. Artinya bahwa orang yang mendapatkan PKH itu meningkatkan tinggi badan anak kan gitu ya. Katakanlah berapa? Nggak usah pakai angka deh. Ya intinya teman-teman udah bisa tahu intuisinya tuh gimana. Nah, tetapi bagaimana cara kita memastikan bahwa B1 itu adalah positif, yang mana dia benar-benar dampak dari PKH, bukan asosiasi dari PKH, tapi dampak atau kausalitas dari PKH terhadap tinggi badan anak. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pengen tahu, bentar. Kita pengen tahu yang namanya asumsi Gauss-Markov. Ntar ini saya hilang satu. Nah, ini sebenarnya ada di kelas, kalau teman-teman mahasiswa ini pasti ada di kelas ekonometrika ya namanya ya. Mari kita recall bersama-sama, asumsi Gauss-Markov Markov itu ada yang namanya linearity in parameter, kemudian ada apa lagi? Random sampling, kemudian ada apa lagi? Zero conditional mean. Kemudian kalau teman-teman ingat ada no perfect multicollinearity. Terakhir ini bias sorry. Bias parameter. Yang terakhir ada yang namanya homoskedasticity. Jadi kita punya 5 ya. Jadi kita punya 5 linearity in parameter. Nanti kita bakal walk through this one by one. Linearity in parameter, random sampling, zero conditional mean, no perfect multicollinearity, sama homoskedasticity. Kenapa saya bikin 2 kategori? Karena yang kategori pertama ini menentukan parameter itu bias atau tidak. Dia harus memenuhi keempat ini, kemudian syarat kelima yaitu homoskedasticity itu apakah menentukan parameter itu efisien atau tidak. Dalam artian apakah kemudian uh, inference-nya itu benar atau tidak, inference-nya itu reliable atau enggak. Nanti kita akan going through satu-satu, jadi di sini kita lihat namanya aja seperti ini. Sebenarnya di sini ada satu lagi serial correlation. Tapi serial correlation nggak akan kita banyak bahas di sini. Ini ya, ada 6. Oke, yang pertama, linearity in parameter. Maksudnya linearity in parameter itu apa sih? Maksudnya adalah kita memastikan bahwa setiap parameter yang kita punya itu harus linear. Tadi, misal aku bikin model ekonometrika lain ya, supaya teman-teman lebih paham. Jadi bukan PKH. Misal, katakanlah apa ya? Uh, uh, gaji deh, gaji. Karena kita tadi ngomongin gaji kan. Gaji sama dengan
beta 0 plus beta 1 plus beta 1 apa namanya tadi? Experience ya, experience ditambah beta 2 usia, udah segini aja. Standar error gitu ya, standar error. Nah, kita harus memastikan bahwa hubungan antara ini, experience dengan gaji, itu bisa didefinisikan dalam parameter yang linear. B1 ini linear ya. Yang nggak linear nanti kalau B1 kuadrat, itu nggak linear. Kemudian B2 ini juga linear, yang artinya B2 dapat mendefinisikan hubungan antara usia dengan gaji secara linear. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul bahwa hubungan antara experience dan age itu dapat digambarkan melalui parameter yang linear? Hubungan age dan experience dan age terhadap gaji itu mampu digambarkan oleh parameter yang linear? Jawabannya not necessarily, belum tentu. Kita buktikan ya, kita buktikan melalui stata. Ini aku hapus dulu. Mana sih hapus anotasi, oke. Kita going through di sini. Kita pengen bikin scatter kayak tadi ya. Scatternya itu gaji dengan experience. Kita pakai yang experience aja. Kita run. Jadi sort ini kita fungsinya itu untuk mengurutkan ya sesuai besar nilai dari wage dan dari experience-nya. Kemudian kita scatter. Scatternya aku batasi usianya itu 10, usianya itu sama dengan 30, tetapi experience-nya itu yang di bawah 10%. Kok 10%? 10 tahun. Kita lihat ya, kita lihat di sini, ini yang 0 sampai 10 tahun doang nih experience-nya. Kita lihat bahwa ininya tuh positif hubungannya. Dari 0 ke 2, katakanlah ini ada yang 0 tahun, kemudian ada yang 2 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Jadi ini naik terus ya. Ya kita lihat secara kasat mata, dia naik memang. Naik. Nah, tetapi bagaimana jika hubungannya kita lihat dari experience 10-20 tahun? Kira-kira bakal naik atau turun? Atau kalau naik, apakah slope-nya sama atau beda? Kira-kira teman-teman menduganya itu kayak gimana? Kalau saya menduganya dia akan turun. Ya, karena saya udah nyoba ya, jadi ya dugaan saya juga pasti cukup tepat. Nah, kita lihat di sini yang di bawah 20 tahun. Sorry, maksudku antara 10 sampai 20 tahun. Karena tadi kan apa namanya? 0 sampai 10 tahun, sekarang 10 sampai 20 tahun. Logikanya kalau dia parameternya benar-benar linear, harusnya sama. Harusnya 0 sampai 10 itu misal positif dengan slope katakanlah 0,05. Berarti harusnya yang experience-nya 11 sampai 20 itu juga positif. Dengan slope yang sama pula. Nah, ini tadi kita menemukan bahwa 0 sampai 10 itu positif slope-nya, ini justru 11 sampai 20 malah negatif slope-nya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hubungan yang tidak linear. Artinya bahwa kalau kita gambarkan, kalau kita gabungkan gitu ya, kalau kita gabungkan keduanya, berarti dari 0 sampai 10 kan gini ya. Terus dari 10, katakanlah ini 10 ke 20, bakal gini. Betul nggak? Kalau kita gambarkan ke grafik, kira-kira ini kita sebut sebagai linear nggak kalau kayak gini? Enggak ya. Ini justru malah mirip hubungan kuadratik kan ya. Hubungan kuadratik ini karena kayak gini bentuknya. Hubungan kuadratik kan bisa gini, bisa gini. Kalau linear ya pasti gini, gini, nah itu linear.
Nah, maka dari itu, kita harus hati-hati terhadap asumsi pertama kita, yang mana ini linearity in parameter. Kita harus memeriksa betul-betul nih, kira-kira apakah kedua variabel yang kita eh, lihat itu apakah benar-benar memiliki hubungan yang linear. Kalau enggak, berarti kita harus melakukan customization kan, kita harus melakukan penyesuaian, adjustment. Nah, adjustment-nya kira-kira apa? Adjustment-nya, kalau dalam hal ini experience, kita tidak memenuhi linearity in parameter, adjustment-nya berarti adjustment-nya kita melakukan regresi dengan memasukkan bentuk dari kuadratiknya. Karena tadi kita curiga bahwa, oh ternyata hubungannya kuadratik. Ya kita tinggal masukin aja variabel kuadratiknya. Jadi, kalau teman-teman bingung, aku gambarin lagi. Misal, aku ini aja yang baru. Kok nggak bisa tak exit? Bentar. Exit. Ini, tadi kita, apa ya, aku lupa ya. Experience ya, gaji. Nah, betul. Gaji sama dengan beta 0 plus beta 1, beta 1, experience, ditambah standar error. Udah gini aja ya. Ternyata kita tahu bahwa experience itu ini tidak linear. Tidak linear. Maka solusinya kita akan masukkan rumus baru yang menginkorporasi bentuk dari kayak gini, bentuk dari kuadratnya. Apakah menyalahi aturan? Tentu aja enggak, karena kita lihat bahwa kita udah nyaman nih, kita udah nyaman karena ini kan salah, ini kita tahu tadi salah karena tidak bisa menghubungkan hubungan yang non-linear. Nah, sekarang kita punya dua parameter yang sama-sama linear, tetapi mampu menggambarkan hubungan non-linear. Kira-kira nanti, kalau ini kan ya dampak dari experience, kita langsung nyebut B1 aja. Jadi, peningkatan experience satu unit itu meningkatkan B1 gaji, gitu kan. Nah, kalau kayak gini, gimana bacanya? Berarti kita harus menurunkan dulu terhadap experience. Jadi kita nurunin, uh, katakanlah kalau teman-teman familiar gajinya itu jadi DY, experience-nya itu jadi DX, berarti jadi B1 ditambah 2 B2. Nah, inilah dampak dari experience terhadap gaji. Berarti nanti teman-teman bisa bilang bahwa peningkatan satu unit experience itu meningkatkan beta 1 plus 2 beta 2 gaji. Most likely ini nanti ininya tuh minus. Karena kan tadi kita tahu ya hubungannya itu U terbalik. U terbalik itu berarti artinya turunannya itu minus ininya. Kalau U biasa itu nanti ininya plus. Kurang lebih kayak gitu. Teman-teman bisa buktiin sendiri secara matematis. Oke, itu untuk linearity. Jadi teman-teman pastikan bahwa hubungan yang teman-teman masukkan tuh dalam model ekonometrikanya harus linear. Kalau nggak linear, berarti harus di-customize kayak gini tadi contohnya. Tapi ada cara lain, misalnya teman-teman bikin misal dalam bentuk uh, logaritma. Misal katakanlah gajinya itu dalam bentuk log, gaji gitu juga bisa. Ya, intinya teman-teman harus tahu bahwa harus dimodifikasi karena menyalahi
aturan. Bukan menyalahi aturan, menyalahi asumsi pertama, yaitu linear in parameter. Oke, itu untuk linear in parameter. Kita lanjutkan ke random sampling. Oh ya ampun. Wow. Oh ini tuh saya penelitiannya udah. Nah, ya, udah nggak apa-apa deh. Nah, kemudian yang kedua kita punya yang namanya random sampling. Random sampling ini, pengambilan sampel acak adalah bagian dari teknik pengambilan sampel di mana setiap sampel memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Sampel yang dipilih secara acak dimaksudkan untuk menjadi representasi yang tidak biasa dari total populasi. Nah, di sini biasanya random sampling itu kita biasanya kalau kita memanfaatkan data sekunder, itu random sampling ini kita take it for granted. Karena kita agak sulit ya, karena kalau kita punya data sekunder, kemudian kita uh, tanya-tanya, ini metodenya udah yakin random sampling belum? Itu agak repot. Biasanya makanya kalau kita melakukan uji analisis data sekunder, random sampling ini kita take for granted. Nah, misal kita melakukan pengambilan data secara primer, nah ini baru nanti teman-teman harus berhati-hati random sampling ini, artinya bahwa teman-teman harus menggunakan metode di mana di mana semua sampel di dalam populasi itu harus memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Katakanlah teman-teman mau melihat mahasiswa FEB UGM deh, mahasiswa FEB UGM kan sedikit ya. Kira-kira berapa ya? 3.000 ada nggak ya 3.000? Ya kurang lebih mungkin 3.000, 5.000 ya. Nah, ke 5.000 orang itu kita random di dalam Excel atau di dalam mesin apa namanya pengolah data yang lain. Nah, kemudian muncul nama-nama yang bisa kita ambil sampelnya. Nah, itu salah satu cara buat random sampel. Atau kita juga bisa bikin kalau manualnya itu pakai kayak arisan, nah itu random sampling. Nah, itu random sampling. Nah, sekarang kita akan masuk ke no perfect multicollinearity. Nah, no perfect multicollinearity ini sesuai namanya, kita tidak boleh memasukkan variabel-variabel yang memiliki definisi yang sama, yang hubungannya itu sempurna. Gitu. Hubungan sempurna itu kayak gimana? Hubungan sempurna itu yang satu variabel menjelaskan secara sempurna hubungan yang lainnya sehingga parameternya itu satu. Kita tunjukkan ya. Kita bikin variabel menikah dan tidak menikah. Pokoknya udah aku bikin uh, merit, merit, bentar, merit, merit. Oke, kita lihat di sini ada variabel yang namanya never merit. Jadi kita lihat dulu summary-nya. Ini summarize-nya, jadi kurang lebih ada 22% orang yang belum pernah menikah. Nah, sekarang kita bikin orang yang pernah menikah. Kita kasih nama ever married gitu ya. Generate ever married conditional satu jika, conditional never married sama dengan satu, maka nilainya dia 0, otherwise dia 1. Ini artinya bahwa kita pengen mengenerate sebuah variabel yang namanya ever married, yang mana nilainya 0 jika dia pernah menikah, sorry, dia nilainya 1 jika never married-nya itu nilainya 0. Atau uh, pernah menikah. Kita lihat, kita summarize yang namanya ever married. Tentu aja kebalikannya ya. Di sini 22,
9% belum pernah menikah. Kebalikannya di sini 77,04% yang pernah menikah. Kita lihat korelasinya, rate, never married dengan ever married. 1 ya. Nah ini kalau teman-teman menginkorporasi kedua jenis variabel, maka maka model ekonometrikanya juga akan rancu. Nah, tetapi di stata secara otomatis sesuatu yang mengandung perfect multicollinearity itu pasti akan di drop oleh si stata. Kita coba ya. Kita mau regres apa? Kita regres. Ya, which aja ya. Which, kemudian apa? Kemudian experience, kemudian never married sama ever married ya. Never married sama ever married. Ini ya, apa yang akan terjadi? Ever married-nya ke drop karena melanggar asumsi no perfect multicollinearity. Nah, jadi kalau teman-teman pakai software stata, jangan khawatir, perfect multicollinearity itu pasti di drop sama si statanya. Jadi teman-teman nggak usah kayak ngecek satu-satu, oh ini perfect multicollinearity nggak ya? Karena udah di drop pasti. Nah, nanti yang jadi hati-hati teman-teman, biasanya nanti kalau misal teman-teman punya banyak sekali variabel independen, biasanya ada yang definisinya itu tumpang tindih satu sama lain. Misal kayak ya kayak gini, misal gender 1 kalau male, 0 kalau female. Dan nanti teman-teman misal ngontrol lagi female sama dengan 1, male sama dengan 0, maka pasti salah satu ke drop. Jadi hati-hati aja. Seperti itu. Nah, biasanya ini tergantung apa namanya kepentingan analisis teman masing-masing. Misal ada yang kemudian teman-teman apa namanya, misal ada yang teman-teman biasanya kalau datanya makro, teman-teman itu akan memperdulikan derajat multicollinearity-nya. Perfect multicollinearity itu kan artinya 100 ya, 100% multicollinearity yang ditunjukkan oleh 1 tadi. Nah, teman-teman kadang ada yang ingin ngedrop variabel yang hubungannya itu sangat kuat, misal kayak 0,95. 0,95 itu kan hampir 1. Nah, biasanya ada yang kemudian ingin ngedrop hal itu. Nah, itu tuh terserah teman-teman, tergantung uh, informasi, tergantung literatur yang teman-teman baca. Nah, tetapi underline-nya adalah bahwa setiap variabel independen itu tidak boleh sama sekali ada yang hubungannya itu 1 atau perfect. Kalau misal 0,95 gitu ya, 0,95, 0,99 itu masih tidak apa-apa, tetapi ada beberapa studi yang memang tidak memperbolehkan 0,90 misal, atau 0,80. Nah, itu terserah teman-teman, tergantung literasinya, literasi dan teori. Tapi underline-nya udah tadi saya sebutkan. Sekarang bagian yang paling tricky, yaitu bagian zero conditional mean, atau eksogenitas. Eksogenitas itu kondisi di mana error term itu tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model regresi. Artinya, misalnya tadi gaji, beta 0, kemudian beta 1, experience, kemudian E. Nah, di saat di dalam E ini, katakanlah misal di dalam E itu ada IQ gitu ya. Nah, saat IQ ini mempengaruhi expenditure, itu berarti dia tidak akan memenuhi zero conditional mean. Katakanlah apalagi ya kalau di dalam E ini ada, katakanlah ada uh, inherit inherit wealth misal,
atau kekayaan yang diwariskan gitu, yang mempengaruhi experience, maka lagi-lagi dia tidak akan exogen atau zero conditional mean-nya tidak akan uh, terpenuhi. Nah, uh, nyebelinnya asumsi ini adalah uji-uji statistika itu tidak favorable. Jadi teman-teman harus pinter-pinter sendiri untuk melihat teori, untuk melihat studi literatur terdahulu dan segala macamnya. Nah, hal-hal yang menyebabkan asumsi tidak terpenuhi itu biasanya omitted variable, measurement error, non-linearity, atau other unpredicted effect. Tapi biasanya bukan biasa. Atau simultaneity biasanya. Nah, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh measurement error of x atau independent variable dan simultaneity. Nah, kita kasih contoh. Kita kasih contoh balik lagi ke PKH tadi. Kira-kira kalau misal teman-teman dikasih rumus ekonometrika kayak gini, apakah dia akan memenuhi zero conditional mean? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Ya, misal kita bilang iya, berarti kita harus mengasumsikan bahwa error term di sini itu tidak mempengaruhi PKH. Tetapi ini asumsi yang sangat restriktif ya, asumsi yang sangat berani banget. Padahal bisa jadi ada error term yang mempengaruhi PKH. Contohnya apa kira-kira? Yang di sini yang tidak dikontrol dalam model tetapi mempengaruhi PKH, yaitu mempengaruhi PKH dan yang kemudian mempengaruhi ini juga apa tinggi badan anak, yaitu misal persepsi misal adalah yang saat ini mempengaruhi PKH dan juga mempengaruhi penerimaan PKH ini bisa jadi adalah yang namanya contohnya itu apa ya? Contohnya adalah uh, persepsi kesehatan misal. Misal, seperti yang kita tahu, orang-orang yang menerima PKH itu kan orang-orang termiskin ya, orang-orang yang miskin, yang mana kemiskinan itu pastikan mempengaruhi persepsi kesehatan ya. Karena orang yang miskin umumnya persepsi kesehatannya itu buruk, sehingga kalau persepsi kesehatan ini tidak dikontrol, maka dia akan berkorelasi dengan PKH, yang mana juga berkorelasi dengan height atau tinggi badan anak sebagai proksi kesehatan anak. Maka dari itu, jika persepsi kesehatan itu tidak dikontrol, maka dia akan endogen atau kita sebut sebagai tidak memenuhi asumsi zero conditional mean. Misal kira-kira apalagi selain persepsi kesehatan, misal uh, misal ya sama saja persepsi kesehatan sih, misal persepsi terkait edukasi anak, misal dan segala macamnya itu bisa seperti itu yang membuat zero conditional mean itu tidak terpenuhi. Nah, di sini kita tidak bisa apa ya, ibaratnya uh, nggak bisa ngecek dengan statistical test karena statistical test itu uh, kadang nggak relevan. Jadi kita umumnya mengandalkan studi sebelumnya. Kira-kira apa-apa aja variabel-variabel yang bisa berdampak terhadap error term, bisa berdampak terhadap PKH, bisa terhadap terhadap tinggi badan anak.
Seperti itu. Nah, ini aku pengen nunjukin sebenarnya conditional mean, zero conditional mean itu dampaknya itu gimana ke rumus ekonometrika kita. Nah, teman-teman bisa mencoba ini. Jadi kita bersihin dulu deh. Ini kita bersihin dulu, clear. Kita setting observasi sebanyak 10.000. Kemudian kita generate variabel T. Variabel T, kita variabel S, dan variabel V. Ini kita ngarang aja ya. Jadi TSV itu variabel independen apapun itu. Nah, U ini adalah variabel error term. Kita definisikan juga. Ini teman-teman bisa masukin ngawur, bisa 2, bisa 5, bisa terserah. Nah, kemudian kita bikin kita bikin model ekonometrika. Yang mana model ekonometrikanya ini adalah, katakanlah di sini kita punya Y sama dengan beta 0, beta 0-nya 5, beta 1-nya itu 10, beta 2-nya itu 4, beta 3-nya itu 8, U-nya ini 5. Kita run. Nah, sekarang kita pengen melakukan regresi. Kalau misal kita regresinya normal, kita regresinya waras, gitu, kita regresinya benar, harusnya mendekati nilai yang sudah kita buat ini. Ya, karena Y kan didefinisikan oleh ini ya, jadi harusnya hasil regresinya juga persis seperti yang kita kehendaki di sini. Harusnya. Nah, sekarang kita coba regresi dengan satu buah variabel aja. Ini kan Y-nya kan didefinisikan oleh T, S, V, dan U. Kita ambil T-nya doang. Regresi Y dengan T. Kita lihat hasilnya. 8,9. Harusnya T koefisiennya berapa? Harusnya koefisien T itu 10 ya. Di sini kita cuma dapat berapa ini? 8,9. Berarti understatement ya. Ini gara-gara ada variabel yang kita abaikan di sini. Variabel yang kita abaikan adalah S dan V. Jadi T-nya ikut terdampak. Harusnya dia 10, tapi di sini kita jadi 8,9. Sekarang kita masukin S. Kira-kira apa yang terjadi dengan koefisien T kalau kita masukin S-nya? Pasti akan meningkat ya, akan mendekati 10 karena kita menghindari omitted variable bias. Kita run di sini. Yang tadinya 8,9 sekarang 8,87. Berarti belum benar tuh, belum benar karena masih ada variabel yang belum kita kontrol. S-nya pun juga salah, masih yang 3,6 meskipun udah dekat. Masih pada understatement. Sekarang kita masukin V. Nah, masukin V, kita lihat bahwa T-nya itu udah mendekati 10, S-nya itu mendekati 4, V-nya mendekati 8. Jadi ini yang kita lihat kalau kita mendapati ada variabel yang keomit di dalam sebuah model ekonometrika. Nah, tetapi kita di dunia nyata, kita nggak mungkin dapat model kayak gini kan. Jadi kita nggak bisa nyocokin modelnya kita benar atau enggak gitu. Jadi kita harus memakai intuisi kita masing-masing. Kalau ini kan kita bikinnya tuh buat-buat ya. Kita buat bahwa si T dengan Y itu hubungannya harusnya 10. Si S dengan Y itu hubungannya harusnya 4, 8, 5 itu parameternya. Sedangkan di dunia nyata kita nggak akan pernah dapat rumus yang kayak gini. Jadi ini ilustrasi aja bahwa omitted variable bias itu menyebabkan underestimate atau overestimate. Dalam kasus ini kita underestimate ya. Seperti itu, zero conditional mean. Oke, sekarang kita masuk ke
masuk ke homoskedasticity. Jadi homoskedasticity itu adalah mendeskripsikan bahwa varians dari residual itu harus konstan. Yes, kita lihat ilustrasinya secara langsung aja ya. Di sini variasinya, ini errornya ya, error atau residualnya. Di sini kita lihat bahwa konstan ya variasinya. Variasinya kurang lebih segini. Konstan di setiap jenjang. Sedangkan ini di sini segini, ini segini, variasinya segini. Jadi variasi itu titik antara dua sampel yang terjauh. Kurang lebih kita kalau lihat dalam grafiknya ya. Nah, ini artinya ini homoskedasticity, ini yang kita inginkan, ini heteroskedasticity, ini yang tidak kita inginkan. Nah, gara-gara ada heteroskedasticity ini, maka variansinya itu jadi tidak reliable. Artinya bahwa inference kita jadi tidak reliable juga. Inference itu sebenarnya apa sih? Inference itu ini ya. Tadi kan di awal-awal kita udah mendeskripsikan misal koefisiennya kita udah nggak bias, udah benar nih. Kita udah yakin banget 0,78, tetapi misal kalau inference-nya atau standar error ya, atau variansinya itu jelek, variansinya tidak reliable, maka kita tidak akan bisa bilang bahwa dia ini signifikan atau tidak. Ya karena angkanya ini tidak reliable kok, angkanya ini tidak bermutu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bias itu ada di koefisien, bias itu ada di koefisien. Jadi apa tadi 1 sampai 4 ya, linearity in parameter, random sampling, no perfect multicollinearity sama zero conditional mean itu ada di koefisien, sedangkan homoskedasticity itu ada di standar error atau di inference-nya. Nah, aku bakal tunjukin di statanya itu kayak gimana. Katakanlah kita punya observasi 10.000, kita bikin kayak tadi lagi, yang mana X itu adalah terdistribusi normal, R terdistribusi normal, kemudian kita punya variabel Z, yang mana itu adalah bebas nih teman-teman mau masukin apa, boleh kali 5, boleh kali 2, dan seterusnya. Sedangkan U-nya ini error term, teman-teman bebas, tapi yang penting error term-nya ini harus dikorelasikan dengan Z-nya. Z ini intinya sebuah variabel tertentu ya, yang mana ini mempengaruhi residualnya. Terus kita bikin nih, Y sama dengan 4X. 4X-nya, X-nya itu udah bersih, udah nggak bias, udah tidak didefinisikan oleh U, jadi udah bersih dari bias. Nah, tetapi di sini U-nya yang tidak bersih dari korelasi dari variabel lain, yaitu variabel Z. Di sini kita makanya harus bikin ini berkorelasi dengan Z. Nah, oke, kita lakukan ya. Nah, kita lakukan, aku zoom dulu. Kita lakukan, kemudian kita ambil sampel 10% dari populasinya tadi 10.000, kemudian kita regresi terhadap X. Kita lihat hasilnya ya. Regresi terhadap X, ternyata segini hubungannya tidak signifikan dan seterusnya. Tapi kita pengen lihat, bukan itu yang pengen kita lihat, karena yang pengen kita lihat adalah residualnya. Jadi kita predik dulu residualnya berapa, kemudian kita lihat scatter plotnya. Oke. Oh, maaf ini typo. Z besar. Oke. Nah, kira-kira apakah sudah kelihatan bahwa di sini ada
heteroskedasticity, jelas banget ya, karena variansinya itu tidak normal. Ke sini, dengan ini, variansinya segini. Variansi residualnya tidak konstan. Yang kita inginkan adalah konstan terus-menerus. Kalau segini, ya segini terus di setiap level Z. Kalau enggak, ya segini-segini terus di setiap level Z. Nah, permasalahan heteroskedasticity, Z ini tuh kita nggak tahu. Z ini tuh bisa aja kayak variabel yang kita nggak kepikiran gitu. Jadi agak tricky di situ, maka dari itu kita harus melakukan adjustment semisal ada heteroskedasticity. Ntar ini kok nggak bisa aku exit. Oke. Nah, misal di sini kita melakukan uji yang namanya heteroskedasticity test dan IM test. Ini dua-duanya bisa kita lakukan. Coba kita regresi ya. Regresi seperti tadi, gaji, expenditure square. Nah, kita harus recall ini lagi di sini. Kemudian kita harus melakukan ini lagi. Oke, kita recall ini sekali lagi. Kita variabel LH. Yang benar apa? ln which ya. ln which, kemudian ini ttl expert. No, eduk, not white. Bentar, kok aku oh ini yang benar. Mohon maaf. Oh, X square-nya belum ada. Kita generate dulu. X square sama dengan H kali H. Oke, udah kayak gini. Nah, kita pengen tahu ini sebenarnya apakah ada permasalahan heteroskedasticity yang mana kita melihat bahwa residualnya itu variansi dari residual itu konstan atau enggak. Kita bisa pakai ini, stat test. Atau kita juga bisa pakai IM test ini. Nah, keduanya akan menunjukkan apakah kita variansi dari residualnya itu konstan atau enggak. Pertama kita pakai head test, di sini head test. Head test di sini dia bilang bahwa H0-nya konstan. H0-nya konstan, di sini p-value-nya itu di bawah 0,001, 0,005, 0,05, artinya bahwa H0 atau H0 ditolak atau H0 gagal ditolak kira-kira. Kalau 0,001 di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05 berarti H0 ditolak ya. Ini artinya kita ya. Berarti kita punya yang namanya non-constant variance. Artinya ada heteroskedasticity ternyata di model kita. Kemudian kita lanjutkan ke kedua, yaitu tes untuk homoskedasticity. Ya sebenarnya basicnya sama, tetapi beda cara aja. Kita lihat di sini, p-value-nya 0,0. Sama ya, sama persis sebenarnya p-value-nya sama 0,0 yang artinya kita di sini produknya itu heteroskedasticity. Seperti itu. Karena kita kita menolak H0 atau kita menolak H0 itu apa sih? Nul
null hypothesis, maka kita akan gagal menolak alternatif hipotesisnya, yang mana akan ada heteroskedasticity. Oh, ternyata ada heteroskedasticity. Nah, maka dari itu di sini ada solusi untuk heteroskedasticity, yaitu ada dua. Yang pertama kita pakai robust, cuma tinggal nambahin R di belakangnya. Kalau enggak, kita nambahin FCE ini. Jadi FCE ini sama robust itu sebenarnya dua-duanya sama untuk mengedit gitu ya, memperbaiki standar error sehingga terhindar dari homoscedasticity. Cuma perbedaannya kalau VCE ini kita sudah tahu letak penyebab homoscedasticity-nya. Heteroskedasticity-nya, Mas. Misal kalau kita bilang bahwa heteroskedasticity-nya ini gara-gara cluster di daerah South, maka kita masukin aja cluster South di sini. Nah, kalau R itu secara umum ini robust artinya. Jadi teman-teman bisa pakai keduanya, pastikan bahwa teman-teman eh, tahu bahwa modelnya itu kira-kira letak kesalahannya, letak heteroskedasticity-nya di mana. Ini R, dia akan bilang bahwa di sini robust standar errornya. Jadi kita udah tidak memperdulikan apa namanya si keberadaan heteroskedasticity. Kalau satunya kita pakai cluster. Biasanya kalau misal teman-teman punya cluster daerah atau cluster family itu juga bisa dipakai karena biasanya heteroskedasticity itu juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik di rumah tangga misal atau di kota, di perbedaan kota, kabupaten dan seterusnya. Seperti ini bedanya. Tonton bisa lihat sendiri dan bisa dicoba sendiri. Seperti itu untuk apa namanya untuk si Gauss-Markov. Sebenarnya ada satu lagi kalau teman-teman uh, apa namanya memakai periodenya itu lebih dari satu, itu teman-teman harus memperdulikan yang namanya serial correlation ya. Serial correlation ini artinya adalah residual itu berkorelasi dengan residual sebelumnya. Jadi misal T residual T itu berkorelasi dengan residual T plus 1. Nah, itu namanya ada serial correlation. Yang mana dampaknya itu sama seperti kalau ada heteroskedasticity. Jadi tetap harus diperbaiki. Salah satu cara memperbaikinya ya bisa pakai autoregressive model dan seterusnya. Yang mana ini PR kalau kita pakai time series biasanya. Lain waktu ya, kita akan membahas lebih dalam lagi. Itu asumsi Gauss-Markov, jadi kita review sedikit. Asumsi Gauss-Markov itu karakteristiknya ada dua, yang mana yang kategori pertama itu yang mencegah parameter untuk menjadi bias, itu linear in parameter, zero conditional mean, no perfect multicollinearity, sama satunya random sampling. Kemudian kalau yang mencegah kesalahan inference atau mencegah standar error yang bias, itu ada homoscedasticity sama no serial correlation. Seperti itu. Jadi Gauss-Markov itu tergantung kita pakai data apa. Misal teman-teman pakai data cross section yang mana itu subjeknya banyak tetapi di satu periode, maka kita nggak peduli sama serial correlation. Misal datanya itu full cross section yang mana banyak subjek dan banyak periode, maka ya tadi kita memperdulikan semuanya. Kemudian data panel, banyak subjek dan banyak periode. Nah, pertanyaannya full cross section sama data panel perbedaannya apa? Kira-kira kalau teman-teman familiar, perbedaannya itu ada di subjeknya ya. Jadi kalau di data full cross section, banyak subjek ini itu acak. Jadi periode 1 bisa aja si A, B, C, periode 2 itu bisa aja B, C, D, acak intinya. Periode 3 bisa aja E, F, H, gitu, acak, dan seterusnya, sampai periode ke N. Nah, sedangkan kalau data panel, ini full cross section, kalau data panel itu harus
terus-terusan ABC. Misalnya periode 1, periode 2 juga harus ABC. Subjeknya itu sama terus. Seperti itu. Contohnya itu IFLS. Teman-teman pasti familiar dengan IFLS, kemudian data mikro PPS, dan seterusnya. Kemudian data time series, tadi udah selesai singgung, itu kalau satu subjek saja, tetapi periodenya banyak. Yaitu ada data inflasi, data PDB, atau data PDRB yang sering dikasih Bank Indonesia atau World Bank, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk review OLS kali ini, bahwa regresi itu hanya alat yang bisa jadi sangat berguna tergantung bagaimana kita memanfaatkan atau menginterpretasikannya. Penting untuk kemudian untuk memahami regresi sebelum mengeksekusinya, terutama dari sifat-sifat yang tadi, untuk unbiased parameter atau unbiased standard error juga. Seperti itu, sehingga kita bisa menentukan apakah kemudian model kita itu bisa menentukan kausalitas atau hanya korelasi aja, asosiasi aja. Karena kalau kausalitas itu harus memenuhi tadi semuanya. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke basic issues of impact evaluation, tapi uh, kita rehat dulu 7 menit. Kita akan kembali pukul 14.55. Oke, sekarang kita kembali lagi. Tadi kita sudah membahas terkait teknik dari OLS, bagaimana OLS itu bisa menciptakan uh, menciptakan hubungan gitu ya, bukan menciptakan hubungan ya, tetapi membantu kita untuk melihat hubungan antara variabel yang kemudian bisa kita manfaatkan kalau misal kita udah melihat bagaimana asumsi asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Nah, tapi sekarang kita akan fokus untuk impact evaluation, bagaimana kita membuat model regresi itu untuk melakukan impact evaluasi atau dampak evaluasi. Nah, dampak evaluasi sekarang kan baru ini ya, uh, in sekali bahwa kita harus mempertimbangkan segala aturan, terutama kebijakan publik ya, itu harus mempertimbangkan benefit dan cost-nya. Maka dari itu penting jika kita melihat dampak itu berbasis bukti secara empirik. Nah, kita langsung aja. Di sini, kenapa kok kita biasanya kalau teman-teman baca paper atau baca dampak evaluasi dan segala macamnya itu, entah itu dalam jurnal atau dalam buku, itu biasanya kok nggak OLS aja gitu, agak ribet gitu ya caranya. Nah, itu karena by design memang evaluasi program itu memiliki banyak isu atau memiliki banyak kendala. Yang pertama adalah kendala bias seleksi. Bias seleksi ini juga uh, salah satu kendala yang kita dapatkan setiap kali kita melakukan evaluasi dampak. Katakanlah ada peraturan yang namanya peraturan tryout. Training olahraga. Training olahraga kita singkat TO terhadap jumlah gol dalam sepak bola. Jumlah gol sepak bola itu kita merupakan sebuah proksi ini ya, atletisme. Nah, jika kita melihat ada program training olahraga
kita akan berharap bahwa seseorang akan semakin atletis, yang mana akan bisa mencetak lebih banyak gol dalam pertandingan sepak bola. Ini contohnya kita lihat dalam ini aja atlet pemain sepak bola gitu ya. Nah, kita desain model matematikanya, model ekonometrikanya, yang mana goal score itu sama dengan alfa plus beta. Training olahraga ini dummy, 1 jika dia ikut, 0 jika dia tidak ikut training. Kemudian X1 itu variabel yang lain, kemudian error termnya itu E. Nah, apa masalah dari ini? Masalah dari ini adalah adanya bias seleksi. Bias seleksi itu akan mempengaruhi zero conditional mean, yang mana artinya bias seleksi itu akan masuk ke error term yang kemudian mempengaruhi keikutsertaan training olahraga yang kemudian masuk ke goal score. Mempengaruhi goal score juga. Bagaimana cara bias seleksi ini mempengaruhi training olahraga dan mempengaruhi goal score, jumlah gol gitu ya, saya bilangnya jumlah gol aja, agak belibet ini ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, katakanlah ini adalah garis sebelum dan sesudah ada training olahraga. Ini yang hitam ini adalah katakanlah hitam ini adalah kelompok yang uh, apa atletis. Ini adalah kelompok yang non atletis. Sebentar ini saya ada sedikit. Baik. Misal kayak gini, ini non atletis dan ini atletis. Ini atletis, ini non atletis. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ikut training olahraga, katakanlah orang training olahraganya itu dikhususkan untuk orang-orang yang atletis, maka dia kenaikannya cukup pesat. Sedangkan yang non atletis itu kenaikannya sedikit. Nah, jadi pertanyaannya balik lagi ke tadi, bahwa orang-orang yang mau ikut training, itu kira-kira orang yang seperti apa? Apakah kemudian training itu adalah orang-orang yang ikut, yang khusus training itu adalah orang-orang yang emang belum bisa basic olahraga, atau orang-orang yang memang udah bisa olahraga, udah hebat, tetapi cuma mau mengetes competitiveness-nya aja. Nah, itu kan yang kemudian uh, akan mempengaruhi keikutsertaan dalam training yang kemudian akan mempengaruhi goal score. Misal contohnya training Stata hari ini ya. Training Stata hari ini umumnya akan diikuti oleh orang-orang yang katakanlah masih cukup awam dengan Stata atau masih cukup awam dengan evaluasi dampak. Tetapi tidak mungkin diikuti oleh dosen-dosen yang memang udah mengampu uh, pendidikan yang cukup banyak gitu kan. Nah, jika kita kemudian tidak menginput bias seleksi itu, maka kita akan uh, salah melihat dampaknya. Bisa jadi kita justru akan meng-underestimate beta ini. Katakanlah kita justru membandingkan output-output, katakanlah mahasiswa yang ikut mahasiswa yang ikut katakanlah pelatihan stata. Kita bandingkan dengan dosen yang tidak ikut. Nah, jika kita bandingkan, ya jelas mahasiswa yang ikut sekalipun tidak akan bisa, ibaratnya tidak akan bisa mengungguli kemampuan dari dosen ya, dosen yang khususnya bekerja di bidang evaluasi dasar. Nah, maka dari itu bias seleksi itu masalah pertama dari adanya evaluasi dampak. Nah, kemudian masalah kedua adalah masalah kerangka kerja potensi hasil.
idealnya adalah kita pengen dua hal ini. Kita pengen saat Y1, ini Y1 dan Y0 ini artinya adalah dia sebelum dan sesudah ya. Katakanlah di mana Y1 adalah hasil jika seseorang atau individu I itu menerima program, sedangkan Y0 itu adalah hasilnya jika dia atau orang yang sama itu tidak menerima program. Maka kausalitas dari program atau kebijakan tersebut adalah Y1I minus Y0I. Jadi katakanlah aku saat mengikuti program dengan aku saat tidak mengikuti program, itu kita bandingkan keduanya, kemudian kita kurangi. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah setiap orang itu either dia Y1 atau either dia Y0 aja. Dia tidak akan mungkin kedua-duanya karena itu adalah mutually eksklusif ya. Kalau saya mengikuti program, maka kita tidak bisa melihat kemampuan saya saat saya tidak memiliki program. Kalau saya tidak ikut program, maka saya tidak bisa melihat kemampuan saya saat saya mengikuti program. Kan gitu ya. Jadi idealnya dalam tabel lebih gampang ini kita melihatnya kayak gini. Jadi katakanlah ada individual A, individual B, individual C, individual D, individual E. Saat dia menerima treatment, dia nilainya 10. Saat dia tidak menerima treatment, nilainya 7. Maka dampaknya berarti 3. Betul ya? Ya ini kita juga bisa melihat di individual-individual lainnya. Ini idealnya seperti ini. Tetapi nyatanya kan kayak gini ya. Nyatanya dalam dimensi waktu yang sama, kita tidak akan bisa melihat bahwa saat saat A menerima treatment itu dia berapa, kita nggak akan tahu. Saat B tidak menerima treatment itu berapa, kita nggak akan tahu. Begitupun dengan C, B, dan E. Kita nggak akan tahu loh sebenarnya. Kita nggak akan bisa tahu. Inilah yang kita sebut sebagai no counterfactual. Jadi counterfactual itu tidak akan ada di dimensi waktu yang sama. Gitu. Kalau misal teman-teman bisa buka dunia universe gitu, multiversal gitu ya, seperti Dokter siapa namanya Dokter Strange di filmnya Marvel itu. Nah itu mungkin kita bisa lihat bahwa orang ini di waktu yang lain menerima treatment, di waktu yang lain tidak menerima treatment, itu kan bisa. Nah tapi nyatanya tidak bisa seperti itu dilakukan sehingga impact-nya itu kita tidak dapat tahu. Seperti itu. Jadi misalkan ada dua orang kelompok yang mana biru itu tidak mendapatkan treatment dan hitam itu mendapatkan treatment, apakah kita bisa cuma ngurangin keduanya? Jawabannya tidak bisa ya. Nah inilah tidak bisa karena ada alasan yang akan kita bahas kemudian. Nah solusinya apa? Solusinya kita memakai yang namanya membuat kontrafaktual atau estimasi kontrafaktual. Estimasi kontrafaktual itu misal uh, oke, misal estimasi idealnya itu seperti ini. Jadi misal ada dua, misal di sini adalah treatmentnya, ini adalah treatment. Terus kita bikin kontrafaktual. Kontrafaktual itu artinya ada kelompok uh, control group gitu ya. Ini control group kita sebutnya. Kalau teman-teman melakukan apa sih eksperimen gitu kan pasti ada control group sama treatment group ya. Nah ini kita pura-puranya melakukan hal yang sama, treatment group. Nah kita punya control group, kita punya treatment group, kita lihat bahwa kita mengusahakan pasti control group dan treatment group itu memiliki
ini yang sama, apa sih namanya, memiliki tren yang sama, memiliki karakteristik yang serupa, sehingga trennya ini sama. Trennya ini sama. Ini kelompok treatment dengan kelompok kontrol ini karakteristiknya serupa, trennya sama, sehingga sehingga kita lihat di sini, sehingga karakteristik dari kontrol grup ini itu bisa kita jadikan kontrafaktual buat treatment. Jadi ini kita pindahkan ke sini, maka ini menjadi impact kalau kita kurangkan. Impact-nya akan menjadi seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Ini idealnya seperti ini. Nah, tetapi tantangannya adalah bagaimana kita menemukan treatment group yang serupa dengan kontrol group. Tantangannya kan selalu kayak gitu ya. Nah, tantangannya adalah menentukan kelompok kontrol dan kelompok treatment. Nah, di sini biasanya nanti saat kita melakukan uji evaluasi dampak, kita akan selalu bertanya bahwa apa dasar kita memilih kontrol, apa dasar kita memilih treatment, yang kemudian besok kita akan pelajari lebih lanjut. Misal saat kita mau estimasi DID, itu kelihatan banget bagaimana kita harus secara bijak gitu ya memilih treatment dan kontrol grupnya. Karena kontrol grup yang ideal adalah kontrol grup yang seperti ini. Karakteristik rata-rata perlakuan dan kelompok pembanding harus identik jika tidak ada program. Jadi nanti teman-teman uh, membandingkan sebelum ada program, membandingkan secara statistik apakah karakteristiknya berbeda atau sama. Kemudian kelompok perlakuan tidak boleh mempengaruhi kelompok pembanding. Artinya treatment group itu nggak boleh ngajak-ngajak kontrol group. Misal kalau misal dalam hal ini PKH, misalnya kita mau uji evaluasi dampak PKH, kemudian orang-orang PKH-nya ini justru memberi hasil dari PKH itu ke orang-orang yang tidak menerima PKH, katakanlah seperti itu. Nah, maka di sini kelompok perlakuan itu bisa jadi mempengaruhi kelompok pembandingnya atau kontrol grupnya. Karena tadi ada apa namanya, ada uh, kebocoran gitu ya, kita istilahnya kebocoran apa namanya, kebocoran dampak yang harusnya non PKH nggak terima, tapi yang non PKH jadi terima gara-gara dibagi gitu hasilnya. Kemudian kelompok pembanding akan bereaksi terhadap program dengan cara yang sama seperti kelompok perlakuan. Artinya bahwa tidak ada karakteristik yang berbeda, bahwa setiap kelompok itu jika diberi program yang sama akan bereaksi serupa gitu. Jadi misal dalam hal ini PKH lagi, kita udah punya kontrol sama treatment group. Saat keduanya kita bagi PKH, dia memiliki reaksi yang sama. Artinya dia akan menerima, mungkin dia akan kemudian dia akan uh, apa namanya, tidak menghindari menghindari programnya dan seterusnya. Jadi intinya kita harus memenuhi ketiga karakteristik ini. Nah, cara kita memenuhinya yaitu nanti kita akan bicarakan lagi ke depan. Seperti itu. Jadi di sini maka kita akan mendesain gitu ya. Kita akan mendesain bahwa di sini saat D1 ini adalah treatment group. Saat D1-nya ini 0, ini adalah control group. Memenuhi karakteristik yang sudah tadi kita bacakan, maka dampaknya akan seperti ini, yaitu average treatment effect plus bias. Nah, biasnya ini yang nanti kita perlu kita lihat secara seksama. Nah, ini ada dua cara
Nah, dua cara yang paling gampang untuk kita membentuk counterfaktual. Yang pertama adalah counterfaktual with and without. Di sini biasnya kira-kira di mana? Apakah teman-teman bisa melihat biasnya di mana? Kira-kira kalau kita pakai with and without sesudah ada program. Biasnya adalah kita nggak tahu tuh karakteristik sebelum adanya dampak. Jangan-jangan memang sebelum adanya dampak, si kelompok hitam dan kelompok biru ini udah karakteristiknya berbeda, katakanlah kayak gini dan kayak gini, misal. Atau misal malah lebih ekstrim lagi, misal sebenarnya sebelum program dia kayak gini, terus ini sebelum program dia kayak gini. Nah, ini kan cukup ekstrim ya. Jadi kalau cukup ekstrim, kalau yang hitam non-treatment ini berarti artinya kemampuan atletismenya selalu meningkat gitu. Sedangkan yang treatment kemampuan atletisnya menurun, terus gara-gara ada training program jadi naik. Nah, ini kan impact-nya tuh seharusnya bukan ini ya berarti. Nah, jadi kita nggak akan pernah tahu apakah impact-nya itu betul-betul ini atau enggak kalau kita tidak tahu kondisi sebelum adanya program. Kan idealnya tuh yang kayak gini tadi ya. Idealnya yang kayak gini. Nah, karena kita bisa memindahkan ya, bisa mengasumsikan counterfactualnya ini ke sini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi with and without comparison itu akan bias karena kita tidak memiliki karakteristik sebelum adanya program. Karakteristik sebelum adanya program ini bisa jadi mempengaruhi apa namanya mempengaruhi dampak dari si program training tadi. Nah, makanya kalau ada misal ada dampak evaluasi yang misal katakanlah apa ya sekarang ya prakerja deh prakerja. Nah, misal kita cuma lihat prakerja sesudah COVID, kan kita dapatnya prakerja kan saat COVID dan pasca COVID ya. Kita lihatnya cuma waktu pasca COVID, maka kita tidak akan bisa melihat impact dari si program prakerja itu secara unbiased. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya before and after comparison. Jadi kita lihat treatmentnya doang. Kontrafaktualnya kita ambil dari sebelum. Jadi kita anggap bahwa sebelum ini adalah kontrafaktualnya sehingga kita jadikan perbandingan antara sebelum dan sesudah. Nah, ini juga tidak apa namanya juga tidak tidak relevan karena kita nggak bisa memutuskan bahwa jangan-jangan jangan-jangan sesudah dan sebelum itu tidak serta-merta hanya dipengaruhi oleh program. Jangan-jangan di sini ada yang namanya apa ya kira-kira pengaruh lain selain program yang mempengaruhi pengaruh lain, misal kayak semangat gitu. Misal ini adalah tahun-tahun Piala Dunia, jadi orang-orang semakin termotivasi untuk berlatih. Nah, di sini bisa jadi ini mempengaruhi semangat ini. Jadi tidak merely karena training program. Ini yang kita sebut sebagai adanya
common effect, yang mana ini kita nggak bisa execute, kita nggak bisa pisahkan ini dari pisahkan ini dari model jika kita nggak punya pembanding. Seperti itu. Jadi tujuan dari pembanding ini sebenarnya kita pengen menghilangkan bias dari sesuatu di luar model yang mana bisa apa namanya mempengaruhi hasil dari parameter. Seperti itu. Gitu. Jadi ini aku tulis deh di sini. Sampai saja. Tidak bisa menghilangkan namanya common effect. Dapat ini. Oke, kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Nah, solusinya apa? Solusinya ya salah satunya DID. DID itu pakai with and without dan pakai before and after. Ini nanti minggu depan ya kita akan belajar lebih lanjut dan lebih jelas dengan contoh konkretnya itu seperti apa. Jadi jangan apa namanya jangan bimbang gitu, jangan sedih kalau misal belum belum nangkep apa namanya konsep utama dari uh, apa namanya counterfactual ini. Kita akan belajar lagi. Nah, di sini sebenarnya ini metodologi scheme atau skema metodologi yang akan kita pilih kalau kita melalui uh, dampak evaluasi. Pertama, kita bisa melakukan randomisasi. Randomisasi ini sangat-sangat ideal sehingga kita bisa langsung aja pakai uh, simple difference method. Kita bisa pakai OLS biasa karena randomisasi ini memungkinkan kita untuk pilih control group dan treatment group yang kita kendaki, atau yang eksogen, atau yang relevan, reliable. Nah, tetapi randomisasi ini kan berarti artinya kita perlu biaya dan waktu yang cukup besar ya. Maka dari itu, kita pakai yang uh, most likely kita akan bakal pakai yang lain, yaitu kita bisa jadi pakai OLS, kita bisa jadi pakai difference indifference, atau fixed effect, ataupun instrumental variable. Yang mana ini kita lihat bahwa kalau ini kan randomisasi itu kan control group dan treatment group itu memiliki karakter yang identik ya. Karakternya ideal, identik. Nah, tetapi gimana kalau karakteristiknya berbeda? Nah, tadi kontrafaktualnya sedikit kacau. Nah, kalau karakteristiknya itu bisa kita kontrol, misal perbedaan karakteristiknya, misal lama seorang belajar olahraga, misal, kemudian uh, karakter fisik yang bisa kita kontrol. Nah, maka kita kontrol aja. Jadi kita kontrol di Y sama dengan alpha plus X1 program plus kontrol yang lainnya, katakanlah fisik. Kemudian apa yang namanya fisik, kemudian kita experience, misalnya experience bisa kita kontrol, itu multiple linear regression pun bisa. Ini juga bisa kita bilang matching, itu juga bisa pakai matching, kemudian juga bisa pakai yang namanya uh, regression continuity design atau RDD. Tapi nggak akan kita bahas di sini ya, RDD dan matching. Nah, tetapi gimana kalau perbedaannya itu nggak bisa kita kontrol di dalam model? Nggak bisa kita kontrol dalam model seperti persepsi kesehatan, kayak tadi contoh PKH, persepsi pendidikan itu kan sulit ya dikontrol. Nah, maka kita lihat apakah sifatnya itu time variant atau time invariant. Time variant itu maksudnya uh,
bisa berbeda-beda antar waktu. Kalau time variant itu, time invariant itu fix antar waktu. Jadi katakanlah jika teman-teman percaya bahwa persepsi kesehatan kira-kira time invariant atau invariant kalau menurut teman-teman. Mungkin kita bisa berasumsi ya bahwa persepsi kesehatan itu time invariant karena cara kita memandang kesehatan hari ini bisa jadi sama seperti cara kita memandang kesehatan besok atau besoknya atau besoknya. Jadi sama terus-terusan. Maka kita bisa menggunakan difference indifference atau fixed effect. Selain persepsi kesehatan itu, misal persepsi pendidikan, kemudian preferensi dalam mempunyai anak, preferensi dalam mempunyai anak kan most likely time invariant ya, karena kalau saya percaya, misalnya ibaratnya child free ini ya, kalau teman-teman mengikuti di medsos itu sekarang rame, misal percaya child free, ya kemungkinan akan child free terus-menerus, atau percaya pengen punya anak, maka non child free, maka ya kepercayaannya akan selalu non child free. Nah, tetapi jika teman-teman percaya bahwa persepsi memiliki anak, kemudian persepsi kesehatan itu time variant, maka kita pakai instrumental variable. Artinya, hari ini dia mau child free, besoknya dia mau punya anak. Besoknya lagi dia pengen child free. Gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang lebih asumtif, mana yang lebih asumsinya lebih restriktif, mana yang lebih sesuai realita. Seperti itu. Jadi kalau kita ulangi, apa namanya, untuk melihat skema metodologi, katakanlah kita punya kayak gini ya, Y plus alfa plus beta program plus beta, ini beta 1, ini beta 2, variabel lainnya, ditambah error term. Nah, kira-kira jika error term-nya ini mempengaruhi apa difference-nya ini only due to observable, maka E-nya ini bisa kita abaikan, kita bisa kontrol variabel lainnya dengan menggunakan multiple linear regression. Nah, tetapi kalau difference are additionally due to unobservable atau masuk dalam error term, maka kita pakai ini, 3 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita spesifiknya akan lihat di bab-bab masing-masing. Kita masih ada 4 kali pertemuan ya, membahas DID, fixed effect, incremental variable, dan terakhir kita mau praktik. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sebenarnya itu aja. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Karena masih ada 5 menit, ini bisa ditanyakan. Misal ada yang konsepnya masih belum paham, atau ada yang perlu diklarifikasi, dan seterusnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau misal, oh ada ini, ada yang chat. Oh, bukan. Oh, ada pertanyaan. Pertanyaannya tidak terkait ini ya, tidak terkait materi ya. Pertanyaannya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya apakah akan online? Pertemuan-pertemuan berikutnya most likely akan daring, akan luring. Jadi kita akan on the spot di laboratorium IE. Kemungkinan akan luring, tetapi kalau misal daring akan diberitahukan sebelumnya. Seperti itu. Tapi untuk sekarang, insya Allah akan luring karena uh, belum ada kendala atau belum ada halangan untuk melakukan pembelajaran secara luring. Jadi kita akan luring. Oke, kalau kita misal nggak ada pertanyaan, jadi di sini ada post tutor. Oh, Mas Ahmad Hanif Adul Resden ya. Mas, mau konfirmasi pemahaman Iya, sedikit. silakan. Jadi yang membedakan antara kita mencari asosiasi dan kausalitas itu, yang paling penting adalah kita ngestimasi kontrafaktualnya itu ya? Betul, Mas. Ya. Oke. Ya, oke, Mas. Oke.
Jadi yang membedakan antara asosiasi dengan kausalitas adalah kontrafaktual, yang mana itu kita bisa lihat melalui teori atau literatur review sebelumnya dan pembuktian empiris sebelumnya. Biasanya kita gali-gali informasi dulu tuh sebelum kita melihat kausalitas. Siap Mas, terima kasih. Itu. Ya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan, materi evaluasi dampak dengan instrumental variabel apakah sama dengan two-stage LS? Iya, sama Bu Sri ya. Mbak Sri Runtiningsih ya. Karena instrumental variabel itu kan sebenarnya two-stage least square ya. Jadi kurang lebih sama. Itu minggu keempat ya, minggu keempat kalau saya tidak salah ingat. Kita bakal bahas bareng. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ada post-tutorial assignment, yang mana post-tutorial assignment ini untuk mereview OLS ya, mereview yang OLS tadi, yang mana berdasarkan asumsi Gauss-Markov, apakah estimasi yang kita dapatkan itu memenuhi asumsi atau tidak. Jika iya atau tidak, jelaskan. Nah, di sini ada, kalau tidak salah, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini, tetapi syaratnya harus mengisi absensi dan mengumpulkan assignment di setiap pertemuan. Jadi jangan sampai terlambat supaya teman-teman bisa mengakses sertifikat untuk tutorial ini. Jangan lupa mengumpulkan assignment-nya, karena itu akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kalau begitu, terima kasih teman-teman atas perhatian dari siang sampai sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.